Halo semua, perkenalkan nama saya Madeline Batbual dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Oke, kita lanjut. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh kemajuan peradaban pendidikan ilmu pengetahuan dan tuntutan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan para ahli pada abad ke-20. Mengembangkan manajemen sumber daya manusia menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan manajemen sumber daya manusia sesuai dengan kemajuan peradaban, teknologi, dan perundang-undangan negara di dunia. Perkembangan sumber daya manusia terbagi dalam beberapa generasi. Yang pertama, generasi pertama yaitu 1800 sampai 1940-an. Manajemen personalia manusia masih dilihat sebagai faktor produksi, sebagai manusia mesin. Manajer, pemilik sekaligus pengelola sumber daya manusia masih terpuruk. Yang kedua, dari tahun 1945 sampai 1960-an, manajemen personalia manusia dianggap sebagai mesin yang mempunyai perasaan. Munculnya serikat pekerjaan dan adanya analisis jabatan serta adanya pengelola sumber daya manusia yang lebih baik. Generasi ketiga dari 1965 sampai 1970-an, manajemen sumber daya manusia sebagai subjek, dan dengan dimulainya pengenalan manajemen sumber daya manusia serta motivasi dan perilaku kerja merupakan isu penting. Yang berikut, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dari praktek penentuan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Karenanya, manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu pada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, perorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Sesuai dengan fungsi manajemen sumber daya, yaitu hal ihwal, staffing, dan personalia dalam organisasi yang mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen, dan seleksi dari calon tenaga kerja. Yang berikut, ciri-ciri penting dalam sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu kebutuhan aktualisasi diri yang kuat serta menghargai prestasi tinggi dan keunggulan seseorang. Profesional dituntut untuk selalu ingin mencapai prestasi yang tinggi demi kepuasan sendiri. Bagaimana ia dapat mendorong orang lain berprestasi bila ia sendiri tidak ada hal yang baik. Yang berikut, integritas moral yang tinggi. Awal sebagai kehancuran bagi karir seseorang profesional adalah apabila ia terbukti tidak dapat menjaga integritas moral. Imbalan yang diterima seorang manajer sumber daya manusia profesional dewasa ini sebenarnya sudah dapat membuatnya hidup cukup nyaman sebagai warga kelas menengah, walaupun tidak akan membuatnya jadi kaya. Oleh karena itu, mereka yang cita-citanya menjadi kaya seharusnya memiliki pengusaha atau entertain. Pelanggarannya yang paling sering terjadi adalah pemasukan anggota keluarga sendiri sebagai karyawan. Yang paling sering terjadi adalah
pembongkakan peraturan perusahaan untuk sekelompok atau seorang karyawan tertentu yang mempunyai hubungan dekat dengan bila ini sudah ia lakukan, bagaimana mungkin ia dapat melarang orang untuk melakukannya. Oke, yang berikut, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian bala jasa atau perintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sejarah manajemen sumber daya manusia dapat bermula dari abad ke-20. Manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak oleh majikan. Hingga saat ini mempunyai keunggulan komparatif yang masih terus dilakukan. Oleh karena itu, meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik, namun mempunyai keunggulan kompetitif, maka negara tersebut bisa lebih bersaing dengan negara lain. Pendekatan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan dengan pendekatan mekanis, pendekatan maternalisme atau pemeliharaan. Fungsi adanya sumber daya manusia yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian presentasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian. Urgensi adanya sumber daya manusia yaitu karena manajemen sumber daya manusia berarti mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Demikian penjelasan saya sedikit tentang sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih.